Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Bahasan kita subuh hari ini ialah kapan seseorang sebagai muslim yang sebenarnya. Kapan seseorang sebagai muslim yang sebenarnya. Bahasan ini kita dasari atas firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian dalam Islam secara total. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian dalam Islam secara total. Jangan separuh-separuh, jangan seperempat-seperempat, tetapi secara total. Jadi kapan masuk Islam, sudah harus menyiapkan diri untuk mengikuti ajaran-ajarannya secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitani, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan.
sudah terlambat, sudah tidak bawa catatan. Tapi masih hadir. Salah untuk muka tu baraka dikasih salah tu. Likulli mri'in ma nawa, likulli mri'in ma nawa. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya dia itu setan. Innahu, nah di sini mengatakan hu. Al-dhamiru yarji ila syaitan. Hu-nya itu kembali menunjukkan setan, karena itu yang dibicarakan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya dia itu atau setan itu adalah musuh nyata-nyata bagimu. Bahwasanya dia itu bagi kalian lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata-nyata. Jadi dalam ayat ini kita yang masuk Islam diperintahkan masuklah secara total. Artinya ikutilah petunjuk-petunjuk di dalamnya, baik dari Allah maupun dari Rasulnya, secara total. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, dan antar negara. Karena tidak ada suatu agama selain Islam yang sempurna petunjuknya dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada. Itulah rahasianya mengapa Tuhan tidak akan menurunkan lagi suatu agama sesudah Islam. Mengapa Allah tidak akan menurunkan lagi agama sesudah Islam, dan tidak akan mengangkat lagi seorang nabi sesudah Nabi Muhammad? Karena sebagai ajaran sudah sempurna, dan sebagai pembawa ajaran yaitu Nabi kita juga sempurna.
Sebagai bukti kesempurnaannya ialah tidak ada suatu masalah yang dihadapi manusia kecuali ada petunjuknya. Tidak ada suatu masalah yang dihadapi oleh manusia sejak turunnya Islam sampai dunia kiamat kecuali ada petunjuknya. Saya sedikit cerita. Ketika Guru Tak pulang dari Kairo, tinggalkan Kairo pada bulan Oktober, nanti tiba di Mangkoso pada bulan Januari. Mengapa itu? Padahal naik pesawat. Naik pesawat dari Kairo, tinggalkan Kairo bulan Oktober. Tapi tiba di Mangkoso nanti bulan Januari. Kenapa begitu? Karena transit di Malaysia dan Singapura. Berapa lama itu antara Oktober ke Januari? Disitulah transitnya. Saya katakan barangkali ini transit yang terlama di dunia. Biasanya orang transit hanya setengah jam. Karena kalau terpaksa bermalam, itu biasanya ditanggung oleh pesawat. Itu kalau keadaan terpaksa. Tetapi ini bukan terpaksa, sengaja. Transit di Malaysia dan Singapura. Kenapa lama begitu? Karena ketika di Kaironya tanggal 17 April 1977, mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi umumnya, mendirikan suatu keluarga organisasi keluarga yang namanya KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi. Yang mana keanggotaannya adalah lintas negara, lintas bangsa. Ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Brunei, ada dari Filipina, malah ada dari Afrika Selatan. Makanya ini organisasi unik karena keanggotaannya lintas negara, internasional.
Kita dirikan dengan keanggotaan siapa saja yang berdarah Sulawesi dari manapun juga. Jadi itu standarnya. Anda berdarah Sulawesi, ya, ayo anggota. Itu didirikan 17 April 77, di mana Guruta diangkat sebagai ketua. Karena waktu itu Guruta inilah juga yang tertua di antara semua, dan yang terdahulu yang tiba di Mesir di antara semua. Jadi memang paling senior tiba di Mesir dan paling tua di antara teman-teman yang lain. Lalu teman-teman dari Malaysia, ini dari Singapura, dari Brunei, banyak yang lebih dahulu pulang daripada Guruta ke kampungnya, ke Malaysia, ke Singapura. Mereka rata-rata hanya dapat LC, balik. Tidak banyak yang melanjutkan ambil master, lebih pulang duluan. Nah, inilah jadi masalah setelah Guruta kembali dan transit. Begitu mereka tahu Guruta ini ada transit, mereka tidak rela melanjutkan ke Indonesia, ke Mangkoso, kecuali harus diinjak dulu rumahnya. Diinjak. Maka putar-putarlah saya, utamanya di Malaysia dan di Singapura. Nah, di Singapura ini punya cerita lagi. Di situ ada suatu organisasi yang bernama Darul Arqam. Organisasi ini organisasi dakwah, tetapi bergeraknya tidak di masjid, tetapi di pasar. Ada mobilnya, di mana mobil di situ toko buku. Mobil itu, situ ada bagaimana di setel mobilnya itu sehingga kiri kanan itu diatur seperti rak buku. Nah, pernah mereka itu minta tolong kepada saya. Ada proposalnya yang mau diajukan ke negara-negara Arab, tetapi proposalnya itu berbahasa Inggris. Diminta kepada saya supaya diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk dibawa ke negara-negara Arab. Suatu pekerjaan yang lumayan. Saya tidaklah kuasai betul bahasa ini, tapi satu keuntungan waktu itu, karena termasuk yang saya sempat bawa sendiri ialah kamus-kamus. Kamus-kamus itu sempat saya bawa sendiri. Kenapa? Karena kitab yang lain itu dikirim. Berat kitab itu.
Itulah membantu saya pekerjaan itu. Lalu pernah terjadi mereka mengadakan dakwah di satu gedung konvensi yang besar di Singapura. Yang diundang itu non-muslim yang diundang. Non-muslim yang diundang. Ini gerakan dakwah ini tidak bergerak di masjid. Jadi bukan orang yang sudah dalam kandang yang didakwahi, orang yang di luar kandang yang didakwahi. Yang didakwahi adalah non-muslim. Makanya tidak bergerak di masjid. Di masjid itu semua orang sudah orang muslim. Hebat. Itu pengurusnya rata-rata muda-muda semua. Rata-rata muda-muda semua. Dengan penampilan pakaian biasa. Pakaian biasa sehari-hari. Pakaian apa sehari-hari itu? Saya tidak pernah menemukan memakai baju seragam mereka itu. Jadi apa saja pakaiannya masing-masing. Nah, suatu ketika saya di sana mengadakan dakwah di satu gedung pertemuan namanya konvensi, di mana penceramahnya adalah orang Amerika, tentunya memakai bahasa Inggris. Penceramahnya dari Kanada. Di Kanada itu dua bahasa. Bagaimana kehebatan hasil ijtihad manusia. Begitu kemajuan yang dibawa oleh hasil ijtihad manusia. Perkembangan dunia manusia. Namun di sisi lain ternyata banyak masalah yang dihadapi oleh manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh ijtihad yang sudah maju. Banyak masalah yang dihadapi oleh manusia sekarang ini yang tidak dapat diselesaikan oleh ijtihad yang sudah maju. Namun saya ketemukan solusinya ada dalam Al-Quran. Ini yang membuat saya berpikir bahwa kalau memang seperti ini, pastilah Al-Quran ini bukan buatan manusia. Pastilah Al-Quran ini bukan buatan manusia. Karena Al-Quran ini membawa masalah yang baru, di mana
Banyak permasalahan yang belum timbul, yang sekarang baru timbul. Permasalahan sekarang baru timbul, namun tidak bisa diselesaikan oleh intek manusia sekarang. Kenapa 14 abad yang lalu sudah ada solusinya di dalam Al-Quran? Sejenius apapun Nabi Muhammad, secerdas apapun Nabi Muhammad, yakin tidak mungkin dia yang menulis Al-Quran yang menciptakan solusi masalah yang nanti 14 abad kemudian baru timbul masalahnya. Tidak mungkin. Yang mana tidak dapat diselesaikan oleh intek yang sekarang, yang sudah maju. Masalah sejenis apapun itu yang menurut saya bahwa pasti ini ada bagi yang maha kuasa, yang maha. Pasti ini bukan ciptaan manusia. Itu membuat manusia. Ini pula alasan saya membuat muktamar alumni Azhar sebelumnya yang diadakan di Mataram, Lombok, di mana saya diminta untuk berbicara tentang kemampuan Islam untuk menyelesaikan masalah dunia. Karena sempurnanya Islam petunjuknya termasuk petunjuk dalam masalah yang tidak ada ayat. Bagaimana itu dengan cara usul fikih? Jadi usul fikih dengan kawaid fikih itu ulama di dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak ada. Nah, sekarang adalah kalau Islam kapan seseorang baru Islam yang sebenarnya ada tiga syarat. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang menjadi muslim dan saudara. Yang pertama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat. Pengucapan dua kalimat syahadat. Bagaimana penyebabnya seseorang, bagusnya seseorang selama dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, selama itu tidak diakui sebagai muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat, dan inilah pintu gerbang rumah Islam. Anda mau masuk rumah yang bernama Islam, pintu gerbangnya ialah dua kalimat syahadat. Saya 14 tahun bergaya, tidak pernah terjadi peristiwa di mana ulama-ulama di sana, apalagi juhala-juhalanya, itu saling berselisih gara-gara masalah khilafiyah seperti di Indonesia.
Di sana lengkap lengkap masyarakat. Beda di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu masalahnya Muslim. Dan itu yang diterapkan kepada masyarakat Saudi Arabia, yaitu mazhab Wahabi. Kalau ada yang di luar mazhab Wahabi, berarti dia itu diam-diam sendiri mengamalkan sesuai dengan keyakinannya, tapi yang diterapkan pemerintah. Tapi di Mesir lepas, sehingga semua masyarakat. Namun dengan semua masyarakat tidak pernah terjadi kritik antara masyarakat, antara pendapat dan antara masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Maulid bid'ah, barasanji bid'ah, baca talqin bid'ah. Di sana mana pernah kita pernah diimam yang membawa imam sendiri adalah Sayyidul Azhar, Sayyidul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Pernah juga acara maulid di kampus, di asrama Azhar, membawa hikmah adalah Sayyid Salim, penulis kitab Fiqh Sunnah. Tapi pernah ulama ribu ketika ada sarjana dia mengatakan itu macam Einstein itu akan masuk surga walaupun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Alasannya apa? Itu penemuannya yang manfaat luar biasa buat manusia satu dunia. Itulah menjadi syahadatnya. Nah di sini ribut ulama tidak bisa. Inti Islam itu dua kalimat syahadat. Bagaimanapun baik orang Islam tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau begitu berarti sudah banyak Islam sebelum datang Nabi. Karena pasti saja banyak orang yang berbuat kebaikan. Syarat yang kedua, ya, penerimaan segala ajaran yang ada dalam Islam. Penerimaan segala ajaran yang ada dalam Islam itu tadi perlu isim nikah. Nah ibarat kamu sudah memasuki pintu gerbangnya dengan dua kalimat syahadat. Tentu apabila kita masuk dalam satu rumah, kita ingin menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan tuan rumah di dalam rumah. Nah, rumah Islam, hidangan-hidangannya ialah ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Itu hidangan-hidangan dalam rumah Islam. Mau nikmati semuanya, maka harus terima. Makanya ada teman saya di Amerika yang sekarang ini saya berikan apresiasi kepada teman itu. Kenapa? Waktu sama-sama di Garut dia lebih junior daripada saya.
penampilannya ya selalu pakai celana medis, rambutnya gondrong, ternyata setelah kembali ke Indonesia dia terkenal sebagai salah seorang ulama yang istiqamah. Dia yang pertama meneliti dulu Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dia pertama. Saya ketemukan dalam satu majalah tulisannya. Dia di situ sampaikan ada 9 penyimpangan di dalam pesantren. Tapi karena dibela oleh pemerintah, akan jalan terus. Tapi setelah sekarang jadi rumah Islam ini kita mau nikmati dengan ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya itulah ajaran yang ada. Yang semuanya adalah bernuansa rahmat. Kenapa? Karena lemah asam maka ialah rahmatan alamin. Pasti bersama. Dan inilah yang kita selalu sosialisasikan di dalam masyarakat di baru oleh pengurus Basnas, bagaimana zakat itu rahmat. Dan itulah membuat zakat yang baru ini bandingkan dengan daerah sekelilingnya. Insya Allah nanti malam saya di Parepare atas undangan pengurus Basnas Parepare. Karena waktu Maulid Akbar di Cilelang oleh kecamatan Ulama Masjid Asik ada hari menyaksikan di bulan tertarik, dan karena itu diupayakan mau diadakan di Parepare hanya tabligh akbar yang diadakan, di mana saya diundang untuk memberikan sosialisasi di sana. Insya Allah nanti sore berangkat ke sana. Jangan salah pagi di sana, selesai salat pagi istirahat. Ya, di rumah Pak Wali barangkali acaranya itu di lapangan tenis, ya, lapangan tenis di Wali Kota. Itu belum bersama. Sudah. Jadi ini syarat yang kedua, ialah menerima melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Islam. Jadi Islam di sini dalam pengertian Islam pertama. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga baru sempurna sebagai seorang muslim ialah adanya berfungsi menyenangkan. Artinya apa? Ia harus berjiwa damai, berhati damai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah yang menyelamatkan sesama. Menyelamatkan sesama baik dari mulutnya maupun dari tangannya, baik dari mulutnya, dari ucapannya, dari bicaranya maupun dari tangannya, dari perbuatannya.
Jadi kalau saudara kita tidak selamat daripada ini, berarti Anda belum muslim sebenarnya. Wal mu'minu man amana an-nas. Wal mu'minu man amana. Wal muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man amana an-nas. Dan mukmin itu ialah yang mengamankan sesama manusia, membuat aman sesama manusia, man aman. Jadi seorang muslim itu masuk dengan dua kalimat syahadat, menerima dan melaksanakan seluruh ajaran-ajarannya, dan berfungsi sebagai manusia penyelamat dalam hidup. Tiga syarat indah bagi seseorang muslim yang sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini pusat kerja